Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Lingkungan dengan anggota kelompok Siti Aisyah, Nadine Saila Andarista, Faradina Aulia, Nuraisyah Rizky, dan Anissa Putri Dewi akan menjelaskan mengenai materi aerasi. Sebelum kami masuk lebih dalam pada penjelasan, maka kita perlu tahu apa definisi dari aerasi sendiri. Apa sih aerasi itu? Aerasi merupakan proses memasukkan udara atau oksigen ke dalam cairan seperti air atau zat lain untuk meningkatkan kadar oksigen dan memungkinkan berbagai reaksi kimia maupun biologi terjadi. Dari definisinya, dapat diketahui bahwa oksigen menjadi zat utama dalam proses ini. Tak hanya aerasi, tapi jika ditelah lagi, banyak proses kimia lain yang menjadikan oksigen sebagai komponennya. Mengapa demikian? Oksigen dianggap penting dalam reaksi kimia karena pertama, oksigen merupakan unsur yang sangat reaktif dan termasuk golongan 6 pada tabel periodik. Yang kedua, oksigen memiliki dua pasang elektron bebas sehingga mudah berikatan dan bereaksi. Yang ketiga, karena sifatnya yang reaktif, oksigen sangat penting dalam banyak proses kimia dan reaksi oksidasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aerasi alami. Jadi aerasi alami adalah proses pertukaran udara yang terjadi secara alami tanpa bantuan alat mekanik. Proses ini biasanya berlangsung ketika air bersentuhan langsung dengan udara bebas. Oksigen dari udara akan larut ke dalam air dan gas-gas terlarut seperti karbon dioksida akan dilepas kembali ke atmosfer. Dan aerasi alami itu memiliki fungsi utama, yaitu meningkatkan kadar oksigen terlarut yang sangat penting bagi makhluk hidup di dalam air, seperti ikan dan mikroorganisme. Selain itu, aerasi alami juga dapat membantu mengurangi bau, menurunkan gas-gas berbahaya, dan memperbaiki kualitas air secara keseluruhan. Dan aerasi alami itu juga memiliki keuntungan, yaitu prosesnya tidak memerlukan energi tambahan dan terjadi sepanjang waktu. Jadi selama ada aliran air dan kontak dengan udara, efektivitasnya bergantung pada kondisi lingkungan, seperti kecepatan aliran air, luas permukaan, dan pergerakan air. Dan contohnya, riak air di sungai atau gerakan air meningkatkan kontak dengan udara, dan juga itu menambah kadar oksigen terlarut yang diperlukan biota air. Terus yang kedua itu contohnya ombak di pantai. Ombak itu memasukkan oksigen dalam jumlah besar ke air laut. Oksigen tinggi itu mendukung kehidupan biota laut dan membantu pembentukan mineral oksida dari ion terlarut. Dan ion-ion ini akan menempel menjadi lapisan baru pada karang dan berkontribusi pada pembentukan pasir. Yang ketiga itu ada kerak di kamar mandi. Itu terbentuk karena ion terlarut bereaksi dengan oksigen. Jadi air yang menyentuh permukaan tipis lebih mudah kontak dengan udara, membentuk endapan padat seperti lapisan karang ini. Aerasi buatan. Aerator akuarium menjaga kadar oksigen dalam air. Jika dimatikan, air keruh dan ikan bisa mati karena kekurangan oksigen. Aerasi di ipal, pengolahan air limbah, meningkatkan air oksigen terlarut, membantu mikroba menguraikan senyawa organik, mengubah ion logam Fe2+, Mn2+, menjadi oksida yang dapat mengendap. Contoh alat blower udara, surface aerator. Kolom aerasi bekerja seperti proses aerasi alami di laut. Selanjutnya, filsafat dan kimia. Yang pertama, karya sempurna Tuhan. Proses-proses alami seperti aerasi menunjukkan kesempurnaan ciptaan dan mempelajari ilmu kimia dapat meningkatkan keyakinan dan keimanan. Yang kedua, inspirasi untuk teknologi. Maksudnya, manusia mengambil pelajaran dari fenomena alam, kemudian menciptakan miniatur atau teknologi yang memanfaatkan prinsip yang sama, seperti instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, kekuatan dalam kesulitan, seperti analogi batu karang yang menjadi lebih kuat karena dihantam ombak. Hantaman ombak atau aerasi menambahkan lapisan baru pada karang, membuatnya menjadi lebih kokoh. Jadi kesimpulannya yaitu, aerasi merupakan proses mengontakkan air dengan oksigen yang meningkatkan kadar oksigen terlarut hingga mendukung proses-proses penting seperti penguraian, pertumbuhan biodata, dan pembentukan oksida. Oksigen sangat reaktif karena merupakan unsur golongan 6 yang memiliki dua pasang elektron bebas. Dalam pengolahan air, aerasi dapat memperbaiki kualitas air yang jernih namun mengandung ion terlarut bahaya. Karena ion-ion tersebut teroksidasi menjadi bentuk padat yang dapat diendapkan atau disaring. Proses aerasi alami terjadi pada riak air sungai atau ombak di pantai yang kaya akan oksigen terlarut dari udara, mendukung kehidupan biota laut dan membentuk mineral padat seperti pasir dan karang. Karang menjadi kuat karena aerasi membantu menempelkan lapisan-lapisan mineral baru. Aerasi buatan seperti pada akuarium atau instalasi pengolahan air limbah atau ipal, menggunakan blower untuk memompa udara ke dalam air, membantu penguraian bahan organik oleh mikroba dan mengendapkan logam-logam terlarut sehingga menjadi lebih bersih dan sehat. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.